Jika bukan karena ketidakmampuan Qin Yichen untuk mengalahkan mereka, Qin Yichen hanya ingin meninju roh surgawi orang-orang ini dengan keras. Jika kita ingin berbicara tentang kekuatan bertarung yang benar-benar pecah, Qin Yichen percaya bahwa dia masih bisa mengalahkan dua orang di depannya, tetapi itu tidak perlu. Melempar ini dengan dua tugas sama sekali tidak berharga. Setelah melemparkannya, apakah tidak akan ada yang muncul di depan Anda di masa depan? Jelas akan. Mereka hanya bertindak atas perintah, dan Qin Yichen tidak perlu mengekspos kartu trufnya karena dua orang ini. Qin Yichen masih sabar, dia sedang menunggu kesempatan. Tunggu sampai Mahkamah Agung membuat kesalahan. Tidak perlu besar, hanya sedikit kesalahan. Selama Qin Yichen memiliki cukup banyak orang di alam para dewa, kesalahan kecil apapun akan menjadi hari ketika pengadilan dewa tertinggi menggantikan orang yang bertanggung jawab. Katakan padaku, mengapa kamu di sini sekarang? Salah satu utusan memandang Qin Yichen dengan ringan, matanya menyapu dia. Dan tiba-tiba dia terkekeh. Aku benar-benar takut itu akan memainkan peran besar dan kehilangan nyawamu. Omong-omong, kamu adalah orang pertama yang diperlakukan dengan sopan selama bertahun-tahun di Mahkamah Agung. Qin Yichen tidak tersenyum. Dia juga tidak tersenyum. Wajahnya acuh tak acuh. Katakan yang sebenarnya, jangan banyak bicara. Keduanya tidak berniat untuk berkomunikasi banyak, dan melemparkan undangan kepadanya. Ambil dan perhatikan baik-baik, apa yang bisa kamu lihat di sini. Qin Yichen baru saja secara sadar menggesek undangan, dan membiarkan undangan jatuh ke kedalaman di bawah. Qin Yichen sedikit mengangguk. Saya tahu tentang ini, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk sampai di sana tepat waktu. Utusan itu tiba-tiba tersenyum. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Aku tidak mengerti, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kalian berdua tidak pergi, jangan salahkan aku karena tanpa ampun mengantar tamu. Melihat bahwa Qin Yichen akan meledak, kedua utusan itu berbalik dan pergi. Oke. Saya pikir orang ini harus diberi pelajaran. Kalau tidak dia sangat sombong. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu di Mahkamah Agung? Jangan katakan itu. Siapa yang tidak sombong saat itu? Anda berdua berbicara satu sama lain. Tetapi Qin Yichen tidak menangkap mereka berdua. Selama mereka milik Mahkamah Agung, Qin Yichen tidak akan mempercayai siapapun. Bahkan jika mereka mengatakan apa yang dipikirkan Qin Yichen tidak akan memberi mereka pandangan kedua. Dalam situasi yang dipahami Qin Yichen, kendali Mahkamah Agung atas bawahannya tidak mutlak. Lagi pula itu hanya sebuah organisasi yang mirip dengan aliansi. Karena kedua orang ini memilih untuk datang ke Qin Yichen, itu adalah keputusan mereka sendiri. Jika mereka benar-benar tidak ingin datang, Mahkamah Agung tidak memiliki cara untuk memaksa. Mahkamah Agung selalu lebih toleran terhadap rakyatnya sendiri. Adapun undangan ini, dikatakan bahwa itu hanya undangan ke Qin Yichen untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Itu saja. Sederhananya, tolong. Tetapi pada kenyataannya, ada banyak kata paksaan dan bujukan dalam undangan. Qin Yichen tidak peduli. Yang benar-benar dia pedulikan adalah kesempatan ini. Selama ini adalah konferensi seni bela diri. Bahkan jika orang-orang ini hanya menggunakan beberapa cara dangkal untuk menghubungi mereka, Qin Yichen percaya bahwa dengan visinya sendiri, dia dapat melihat banyak hal. Selama metode latihan orang-orang ini ditentukan, Qin Yichen akan memiliki cara untuk menghadapinya. 3.000 pengadilan Tao telah tenggelam dalam metode teknik kultivasi selama bertahun-tahun. Jelas itu tidak sia-sia. Seperti selama metode pihak lain ditentukan, Qin Yichen selalu dapat menahan diri. Meskipun kompetisi ini memiliki godaan besar, Qin Yichen juga tahu bahwa ini adalah permainan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Sebuah permainan yang tidak memberi Qin Yichen pilihan sama sekali. Karena undangan yang diundang adalah penguasa kota dari kota reruntuhan. Selama dia menolak, dengan cara Mahkamah Agung, masalah ini pasti akan diketahui semua orang. Pada saat itu, jika dia kehilangan identitasnya sebagai satu-satunya yang dapat menempati tanah di alam para dewa, maka dia benar-benar kehilangan yang terakhir. Sedikit harapan untuk perubahan haluan. Sekarang Qin Yichen harus memasuki sarang harimau. Qin Yichen memukul kepalanya dan terdiam. Apakah ada orang percaya yang akan meminta Penatua Feng untukku? Apa yang terjadi di konferensi seni bela diri? Seorang mukmin merespons dengan cepat. Bawahan ini adalah yang paling dekat dengan Penatua Feng. Jadi saya akan pergi sekarang. Tuan Cahaya, mohon tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, orang-orang percaya menjawab. Kompetisi diadakan dari waktu ke waktu, terutama untuk memilih beberapa orang berbakat untuk bergabung dengan Mahkamah Agung. Tentu waktu kejadiannya tidak bisa dipastikan. Umumnya setelah pasukan baru bergabung, mereka akan diberi kesempatan untuk menunjukkan diri. Feng Lao masih memiliki beberapa spekulasi. Dia berpikir bahwa itu setelah beberapa pengujian oleh Mahkamah Agung, dan dia berpikir bahwa mereka memahami metode Qin Yichen, jadi mereka memutuskan untuk merekrut. Tentu saja, saran Feng Lao adalah membiarkan Qin Yichen berpartisipasi, dan kemudian mendapatkan peringkat yang baik. Qin Yichen meminta orang-orang percaya untuk berterima kasih kepada Tuan Feng, dan kemudian mengerutkan kening sejenak dan berpikir.
Apakah kamu mulai memegang tongkat di satu tangan dan permen di tangan yang lain begitu cepat? Di lubuk hati Qin Yichen, dia enggan mempercayai kesimpulan seperti itu. Alasannya sangat sederhana. Tidak mungkin Mahkamah Agung ini membiarkannya pergi dengan mudah. Melihat betapa menakjubkan apa yang mereka lakukan sebelumnya, mereka tahu bahwa ketakutan mereka terhadap diri mereka sendiri tidak dapat ditentukan oleh godaan seperti itu. Meskipun dia menebak bahwa orang-orang ini ingin bermain melalui kompetisi, Qin Yichen tidak punya pilihan. Tiba-tiba, Qin Yichen tersenyum. Kompetisi tidak lebih dari mencoba membuatku kehilangan muka dalam kompetisi. Dalam hal ini, maka saya harus mempersiapkan diri dengan baik dan memberi Anda kejutan besar. Kalau tidak, ini selalu menjadi kerugianku. Bagi kalian, ini agak terlalu santai dan nyaman. Aku tidak tahan. Qin Yichen memukul kepalanya, mengingat semua informasi yang diperolehnya di Istana Tuan Kota Jian hari ini. Menentukan kemungkinan latihan lawan, dan membuat persiapan sebelumnya. Qin Yichen merenung, dan saat itu fajar. Di mata Qin Yichen, waktu malam ini berlalu dengan cepat. Pertama-tama tentang membentuk aliansi dengan Tuan Kota Tingfeng dan Tuan Kota Yue. Dan kemudian Mahkamah Agung datang untuk meminta masalah. Qin Yichen sibuk dan terpenuhi. Tetapi di Mahkamah Agung, apa yang mereka miliki hanyalah tempat yang sepi. Kursi para tetua sudah penuh dengan orang. Mereka tidak berdiskusi atau berencana. Mereka hanya duduk di kursi mereka dan menunggu dengan tenang untuk hasil akhir. Setelah menunggu sekitar setengah jam, akhirnya, hasil voting keluar. Dan proposal untuk menekan Lord of Light masih menduduki mayoritas. Tetapi orang-orang protos tidak nyaman dengan ini, karena orang-orang yang mendukung mereka tidak terlihat. Orang-orang yang abstain telah berubah dari 2 di awal menjadi lebih dari 20 hari ini. Hanya beberapa hari, dan tidak peduli bagaimana protos menyimpulkan, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk perubahan ini. Tiba-tiba, perwakilan protos berdiri dan meletakkan tangannya di atas meja. Semuanya, dengarkan aku.